Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Syam. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kesehatan Universitas Indonesia Timur dengan konsentrasi jurusan Promosi Kesehatan. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai pemenuhan untuk tugas KY Kesehatan dari Ibu dosen Dr. Andi Mariam SST MKes. Jadi saya di sini akan membahas beberapa materi. Yang pertama mengenai komponen dan prinsip komunikasi. Komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin communis yang berarti keadaan yang biasa. Membagi, dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Kemudian menurut Rian Nugroho tahun 2004, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Fungsi komunikasi itu sendiri, menurut Thomas M. Skidel, kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Kemudian menurut Dennis McQuail, ada secara umum kegiatan komunikasi dalam masyarakat yang dapat berlangsung dalam 6 tingkatan, yaitu komunikasi intrapribadi, antarpribadi, komunikasi dalam kelompok, antar kelompok atau asosiasi, komunikasi organisasi, dan komunikasi masyarakat luas. Kemudian komunikasi itu memiliki 6 komponen, yaitu komunikator, komunikan, pesan, lingkungan, media pesan, tingkat pesan, serta terdapat pula yang dinamakan prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi itu sendiri. Prinsip yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tetapi harus terus berkelanjutan. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas menilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat pembelajaran. Sedangkan prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik dalam diri setiap orang yang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang, budaya, nilai adat, pengalaman, dan pendidikan. Kemudian yang kedelapan, prinsip kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya maka semakin efektif komunikasi. Selanjutnya, prinsip yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Selanjutnya, yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Kemudian yang terakhir, bagian ke-12, komunikasi bukan untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Demikian materi ringkasan materi komponen dan prinsip komunikasi. Semoga teman-teman menyimak, dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.